Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Word Quotes. Dalam kesempatan ini, Word Quotes akan menyuguhkan percakapan atau tanya jawab Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Ajaran Syekh Siti Jenar yang berbasis kebatinan sangat terkenal. Sebuah ajaran yang lebih menekankan pada elemen psikologis daripada yang terlihat secara visual. Gagasan tentang tujuan hidup adalah kuncinya. Pencapaian manunggaling kawula Gusti merupakan tujuan ajaran Siti Jenar, khususnya perpaduan dari jiwa manusia dan esensi ilahi. Pengertian ini sangat mirip dengan apa yang diajarkan oleh para zuhud, wali, dan khawas. Dalam lingkungan sufi, zuhud sering dijumpai. Mereka adalah individu atau kelompok yang menjauhkan diri dari kenyamanan dan kesenangan duniawi. Mereka melakukan ini karena tujuan hidup mereka adalah untuk memperoleh kemurnian spiritual yang merupakan tujuan yang lebih penting. Kesatuan antara makhluk dengan Sang Pencipta yang lebih sering disebut manunggaling kawula Gusti merupakan inti dari ajaran Syekh Siti Jenar. Penguasaan hidup, pengetahuan tentang pintu kehidupan, informasi tentang kematian, akhirat, kehidupan abadi tanpa akhir, dan informasi tentang yang maha tinggi adalah semua topik yang dibahas dalam ajaran ini. Sebuah pemahaman yang hampir konsisten dengan filosofi tradisional Jawa. Pada suatu hari, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Syekh Siti Jenar mengatakan, manusia harus berpegang pada akal, meyakini pula 20 sifat yang dimiliki Allah, antara lain yakni wujud, tak berawal, tak berakhir, berlainan dengan barang baru, berkuasa, berkehendak, berpengetahuan, memiliki ilmu secara hakikat, dan sebagainya. Berikut tanya jawab antara Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Kanjeng Syekh Siti Jenar, apakah wujud dari Tuhan itu dapat dimiliki oleh manusia? Memang sifat wujud itu bisa dimiliki manusia, dan itulah inti dari ajaran ini. Selama manusia mampu menjernihkan kolbunya, maka ia akan mempunyai sifat-sifat itu. Sifat tersebut pun sudah kumiliki. Kalian bisa melakukannya dengan mengamalkan apa yang hendak kuajarkan. Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Dia tidak tampak dan tidak berbentuk, tidak terlihat oleh mata, sedangkan alam dan segala isinya merupakan cerminan dari wujud Allah yang tampak. Seseorang bisa meyakini adanya Allah karena ia melihat pancaran wujudnya melalui jagat raya ini. Allah tidak berawal dan berakhir, memiliki sifat langgeng, tak mengalami perubahan sedikit pun. Allah berada di mana-mana, bukan ini dan bukan itu. Dia berbeda dengan segala wujud barang baru yang ada di dunia. Wahai Kanjeng Syekh, jelaskan kepada kami tentang hakikat kodrat. Kodrat adalah kekuasaan pribadi Tuhan. Tak ada yang menyamainya. Kekuatannya tanpa sarana. Kehadirannya berasal dari ketiadaan. Luar dan dalam tiada berbeda. Tak dapat ditafsirkan. Jika engkau menghendaki sesuatu, maka pasti kalian merencanakan matang-matang dan pasti pikirkan berulang-ulang. Itu pun masih sering meleset. Namun Allah tidak demikian. Bila menghendaki sesuatu tak perlu dipersoalkan terlebih dahulu. Kalau begitu, Allah tidak memerlukan sesuatu. Benar, Allah tidak memerlukan sesuatu. Karena itu jika kalian hidup tanpa memerlukan sesuatu, tanpa butuh harta benda, tanpa butuh jabatan, tanpa butuh pujian, maka kalian akan merasakan hidup yang sesungguhnya.
kalian akan memiliki sifat Allah tersebut. Kalau manusia menghindari sesuatu dan merasa tidak memerlukan apapun, apakah akhirnya dapat disamakan dengan Allah? Tidak. Walaupun manusia hidup tanpa bergantung sama sekali kepada duniawi, namun ia tetap berbeda dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Allah adalah pencipta dan kalian adalah yang diciptakan. Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan. Hidupnya tanpa roh, tidak merasa sakit dan kesedihan. Allah muncul sekehendaknya. Jika Allah berkehendak, maka apakah kehendak seseorang itu karena kemauan Allah? Untuk sampai pada jawaban itu, kita harus membedakan seseorang mana. Manusia itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ada yang awam, ada yang khawas. Orang awam hanya beribadah secara syariat tanpa dapat memelihara kolbu, maka ia masih jauh bisa berhubungan dengan Allah. Sedangkan orang-orang khawas, termasuk para nabi, rasul, dan waliullah, mereka beribadah secara utuh, bahkan sampai pula pada tingkatan hakikat. Kalau kolbunya sudah bersih dari duniawi dan menyatu dengan cahaya ilahi, maka kehendak dan kemauannya itu berasal dari Allah. Perbuatannya adalah perbuatan Allah. Maka jangan heran jika ada orang yang diberi karomah sehingga segala ucapannya menjadi bertuah. Kalau begitu, ibadahnya orang yang sudah khawas itu merupakan kehendak Allah. Benar, mereka mempunyai kejernihan akal budi, memiliki kebersihan jiwa dan ilmu. Sholat 5 waktu dan berzikir merupakan kehendak yang sangat dalam. Bukan kehendak nafsunya, namun kehendak Allah. Semangatnya sedemikian besar. Mereka sholat tidak mengharapkan pahala, tetapi merupakan suatu kewajiban diri dan pengabdian. Badan haluslah yang mendorong untuk menjalankan. Banyak orang melakukan sholat tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana? Memang banyak orang yang secara lahiriah tampak kusuk sholatnya. Bibirnya sibuk mengucapkan zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai oleh urusan duniawi mereka. Islam yang demikian ini ibarat kelapa. Mereka hanya makan serabutnya, padahal yang paling nikmat adalah buah daging kelapa dan air kelapanya. Mereka sembahyang 5 waktu sebatas lahiriah saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal sembahyang itu diharapkan dapat mencegah keji dan mungkar. Namun mereka tak mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun hakikat sholatnya itu membekas pada budinya, itu pun hanya sedikit. Buat apa sembahyang 5 kali jika peranginya buruk, masih suka mencuri dan berbohong? Untuk apa bibir lelah berzikir menyebut asma Allah jika masih berwatak suka mengingkari asma? Kadang-kadang pula mereka berharap pahala. Sholatnya saja belum tentu dihargai oleh Allah, tetapi buru-buru meminta balasan. Aneh. Wahai Siti Jenar, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana? Itu perlu ditafsirkan. Tidak boleh dipahami secara dangkal makna dari hadis tersebut. Hadis itu mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan sembahyang dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti, dan kolbunya juga harus terpengaruh menjadi baik. Sebab sembahyang yang dilakukan dengan jiwa yang bersih,
akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan lainnya. Sebaliknya, hadis itu tidak berlaku bagi orang yang tekun mengerjakan sembahyang, tetapi hatinya masih kotor, tersimpan keinginan-keinginan nafsu, misalnya ingin dipuji orang lain, terdapat ujub dan sombong, serta budinya menyimpang dan menabrak tatanan yang dilarang. Apakah ada tuntunan mengenai pakaian seseorang yang sedang melakukan sembahyang? Sesungguhnya aku, Syekh Siti Jenar, tidak sependapat jika ada orang yang mengenakan pakaian gamis dan meniru-niru pakaian orang Arab dalam melakukan sholat. Jika selesai sholat, jubah atau gamis itu dilepaskan, sedangkan sholat orang tersebut tidaklah menyentuh hatinya. Meskipun berlama-lama merunduk di masjid, namun masih mencintai duniawi, sembahyang yang pakaiannya kedombrangan, merunduk di masjid berlama-lama sampai lupa anak istri, sedangkan ia masih menyintai duniawi dan mengumbar hawa nafsu manusiawinya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia seringkali menyusahkan orang lain. Maka orang yang demikian itu tidak terpengaruh oleh sembahyang yang dilakukan. Biasanya tipe orang seperti itu sibuk menghitung pahala. Dia sangat keliru dan bodoh. Pahala yang masih jauh tetapi diperhitungkan, sungguh sedikit pun tak akan dapat dicapainya. Zat yang luhur dan sejati itu sesungguhnya siapa, wahai Syekh? Gusti Allah. Gusti Allah adalah zat yang tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat, semua timbul atas kehendaknya. Ia mampu mencurahkan ilmu kebesaran, kesempurnaan, kebaikan, keramahan, kekebalan dalam segala bentuk. Memerintah umat dapat muncul di segala tempat dan sakti sekali. Aku, Syekh Siti Jenar, merasa wajib dan menuruti kehendaknya sebagaimana ajaran Jabariyah. Dengan kesungguhan dan konsekuen, selalu kuat cita-citanya, kokoh tak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci, berpegang teguh kepadanya selama hidup, tak akan menyembah terhadap ciptaannya, baik dalam wujud maupun dalam pengertian. Mengapa Kanjeng Syekh dianggap oleh para wali sebagai wali murtad? Karena ajaranku tidak mudah dipahami orang awam. Bagaimana ajaran Kanjeng Syekh yang dianggap sesat? Aku adalah penjelmaan dari zat luhur yang memiliki semangat, sakti dan kekal akan kematian. Dengan hilangnya dunia, Gusti Allah telah memberi kekuasaan kepadaku, dapat manunggal dengannya, dapat langgeng mengembara melebihi kecepatan peluru. Bukannya akal, bukannya nyawa, bukan penghidupan yang tanpa penjelasan dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Apa hubungannya antara Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan Allah yang kau sebut sebagai zat sejati? Zat yang sejati menguasai wujud penampilanku. Karena kehendaknya, maka wajarlah jika aku tidak mendapat kesulitan. Aku bisa berkelana kemana-mana, tidak merasa haus dan lelah, tanpa sakit dan lapar, karena ilmu kelepasan diri, tanpa suatu daya kekuatan. Semua itu disebabkan jiwaku tiada bandingnya. Secara lahiriah memang tidak berbuat sesuatu, tetapi tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Gusti Kang Murbain dumadi Allah yang kuikuti, kutaati siang malam, yang kuturuti segala perintahnya. Tiada menyembah Tuhan lain kecuali setia terhadap suara hati nuraniku, Allah Maha Suci. Wahai Syekh, jelaskan apa yang dimaksud bahwa Allah itu Maha Suci.
Allah Maha Suci itu hanyalah sebatas istilah saja, merupakan nama saja. Sebenarnya hal itu dapat disamakan dengan bentuk penampilanku. Jika kalian melihatku, maka tampak dari luar sebagai warangka atau kerangka, sedangkan di dalamnya adalah kerisnya, intinya yang agung, yang tak ada bedanya dengan kerangka. Tuhan itu wujud yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dilambangkan seperti bintang yang bersinar cemerlang. Sifat-sifatnya berwujud samar-samar bila dilihat, warnanya indah sekali seperti cahaya. Di manakah Tuhan berada? Kami membayangkan Dia ada di langit ketujuh dan bersemayam di atas singgasana layaknya raja. Itu salah besar, itu kebodohan. Sesungguhnya Tuhan tidak berada di langit ketujuh dan tidak bertahta di singgasana atau arsi kursi. Bila kalian membayangkan demikian, maka hati kalian sudah musyrik, berdosa besar, karena kalian menyamakan Dia dengan raja atau dengan penguasa. Kami jadi bingung, Kanjeng Syekh, lantas Tuhan itu ada di mana? Kalau kalian bertanya demikian, maka jawabnya mudah. Gusti Allah itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kanjeng Syekh, kami semakin tak mengerti. Bisakah Kanjeng Syekh memberi penjelasan yang lebih gamblang? Gusti Allah itu berada pada zat yang tempatnya tidak jauh. Dia bersemayam di dalam tubuh kita, tetapi hanya orang yang khawas, orang yang terpilih dapat melihat, tentunya dengan mata batin. Hanya mereka yang dapat merasakannya. Apakah Allah itu berupa roh atau sukma? Bukan roh dan bukan sukma. Allah adalah wujud yang tak dapat dilihat oleh mata, tetapi dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang. Sudah kukatakan tadi, warnanya indah sekali. Ia memiliki 20 sifat seperti sifat ada, tak berawal, tak berakhir, berbeda dengan barang-barang yang baru, hidup sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari sesuatu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berilmu, hidup dan berbicara. Sifat Gusti Allah yang 20 itu terkumpul menjadi satu wujud mutlak yang disebut dengan zat. Sifat 20 itu juga menjelma pada diriku. Karena itu aku yakin tidak akan mengalami sakit dan sehat, punya budi kebenaran, kesempurnaan, kebaikan dan keramahan. Rohku memiliki sifat 20 itu, sedangkan ragaku yang lahiriah memiliki sifat Nur Muhammad. Wahai Syekh, bukankah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang nabi? Apakah Syekh mengaku sebagai nabi? Sedangkan dikatakan bahwa setelah Nabi Muhammad di dunia ini tidak ada kenabian lagi. Jangan salah menafsirkan kata-kataku. Jika salah, maka kau akan sesat dan timbul fitnah. Tentu saja memfitnah diriku. Begini, bahwa rohku adalah roh ilahi, karena aku pun memiliki sifat 20. Sedangkan badan wadahku, jasadku ini adalah jasad Muhammad. Dari segi lahiriah, Muhammad adalah manusia. Namun manusia Muhammad berbeda dengan orang kebanyakan. Muhammad memiliki jasad yang kudus, yang suci. Aku dan dia sama-sama merasakan kehidupan, merasakan manfaat panca indera. Dan panca indera itu hanyalah peminjam. Jika sudah diminta kembali oleh pemiliknya, akan berubah menjadi tanah yang busuk, berbau, hancur dan najis. Nabi atau wali, jika sesudah kematian jasadnya menjadi tak bermanfaat, bahkan berbau, kotor, najis, busuk dan hancur,
Warangka jika sudah ditinggalkan kerisnya, maka tiada guna. Jika seseorang sudah mati, berarti selesai sudah kehidupannya. Siapa bilang begitu? Tidak. Meskipun jasadnya sudah mati, tetapi sebenarnya ia tidaklah mati. Karena itu kalian semua harus mengerti bahwa dunia ini sesungguhnya bukanlah kehidupan. Buktinya ada mati. Di dunia ini kehidupan disebut kematian. Coba rasakan. Aku mengajarkan kepada kalian untuk tidak menyintai dunia ini dan tidak terpesona terhadap keindahannya. Carilah kebenaran dan kebahagiaan sejati demi kehidupan mendatang, kehidupan setelah kematian. Kalian akan berarti jika telah menemui kematian dan hidup sesudah itu. Engkau harus memilih hidup yang tak bisa mati. Dan hidup yang tak bisa mati itu hanya kalian rasakan setelah nyawa terlepas dari badan. Kehidupan itu akan dapat dirasakan dengan tanpa gangguan seperti sekarang ini. Ketahuilah, hidup yang sesungguhnya adalah setelah nyawa lenyap dari badan. Agar dapat meraih kehidupan dalam kemuliaan sejati kelak, dalam kehidupan di dunia ini dibutuhkan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Bagaimanakah cara mendapatkannya, Kanjeng Syekh? Jiwa manusia adalah suara hati nurani. Suara hati nurani merupakan ungkapan zat Allah yang harus ditaati perintahnya. Maka ikutilah hati nuranimu. Bagaimana caranya? Meyakinkan bahwa suatu bisikan adalah suatu hati nurani yang sesungguhnya. Kalian harus cermat, karena hati nurani berbeda dengan akal budi. Jiwa itu milik Allah, sedangkan akal milik manusia. Akal bersifat manusiawi. Karena itu kadang-kadang akal tak mampu menemukan keajaiban Allah. Kehendak, angan-angan, ingatan merupakan suatu akal yang tak kebal atas kegilaan. Suatu ketika akal bisa menjadi bingung sehingga membuat seseorang lupa diri. Akal seringkali tidak jujur, siang malam membuat kepalsuan demi memakmurkan kepentingan pribadi. Bagaimana caranya? Meyakinkan bahwa suatu bisikan adalah suatu hati nurani yang sesungguhnya. Kalian harus cermat, karena hati nurani berbeda dengan akal budi. Jiwa itu milik Allah, sedangkan akal milik manusia. Akal bersifat manusiawi. Karena itu kadang-kadang akal tak mampu menemukan keajaiban Allah. Kehendak, angan-angan, ingatan merupakan suatu akal yang tak kebal atas kegilaan. Suatu ketika akal bisa menjadi bingung sehingga membuat seseorang lupa diri. Akal seringkali tidak jujur, siang malam membuat kepalsuan demi memakmurkan kepentingan pribadi. Bukankah manusia menjadi lebih mulia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya? Karena manusia diberi akal oleh Allah. Iya, itulah yang membedakan. Tapi jangan lupa bahwa akal seringkali tidak jujur, sering bersifat dengki, suka memaksa, melanggar aturan, jahat, suka disanjung-sanjung, sombong, yang akhirnya membuat manusia justru tidak berharga sama sekali, lebih hina dari makhluk lainnya. Jadi kita harus menggunakan akal sesuai dengan jiwa ataukah kehendak Allah? Iya benar, jika seseorang mampu mengendalikan akalnya dengan ajaran Allah, dengan kebenaran dan dengan jiwa yang bersih, maka ia bermanfaat, menjadikan diri lebih mulia.
Apa yang menghalangi seseorang sehingga gagal dalam menempuh manunggaling kawula Gusti? Jangan mementingkan kehidupan duniawi, sebab kehidupan duniawi yang kalian jalani penuh kotoran. Akal kalian mudah tercemar dengan kotoran sifat dan mudah dikuasai oleh nafsu, sehingga menghalangi kalian untuk bisa menuju pada tahap manunggaling kawula Gusti. Di dunia ini ada yang cantik, tampan dan gagah. Bagaimana kedudukan orang-orang tersebut jika kelak telah terlepas rohnya? Kalian jangan menyintai dan mengagumi bentuk yang cantik, tampan atau gagah, sebab sebenarnya badan wadag atau jasad laksana sangkar yang mengurungi jiwa. Badan wadag merupakan beban yang memberatkan. Wahai Syekh, benarkah sesudah kematian ada surga neraka? Para wali memang mengajarkan demikian. Inilah ajaran yang justru menurutku menyesatkan karena terlalu dangkal. Para wali hanya mengajarkan serabut atau kulitnya, tidak sampai pada isinya, tidak sampai pada hakikat yang sebenarnya. Para wali mengajarkan bahwa surga dan neraka hanya dijumpai kelak setelah kiamat, adanya di akhirat, dan orang-orang awam menelan mentah-mentah keterangan itu. Siksa kubur hanya dijumpai dan dirasakan badan wadag ketika ditanam di kuburan. Para wali memang bertujuan baik, tetapi diputus sampai di situ. Mereka enggan menjelaskan lebih dalam dan lebih sampai pada makna yang hakiki. Kalau menurut saya bagaimana? Begini, untuk menemui dan merasakan surga dan neraka, maka seseorang tidak harus menunggu sampai mati atau sampai datangnya kiamat. Di dunia ini saja kita sudah dapat merasakan surga dan siksa neraka, karena sesungguhnya surga dan neraka itu berada di dalam jiwa kalian, berada di dalam jiwa setiap manusia yang bernafas. Jika jiwa manusia telah bersih dari gangguan hawa nafsu dan dapat menyatu dengan Gusti Allah, maka di dunia ini ia akan merasakan suatu kenikmatan surga. Jika budi kalian misalnya menolong orang lemah, lalu hati menjadi ikhlas dan puas, maka itulah yang disebut surga. Sedangkan neraka perwujudannya adalah jika hawa nafsu telah menguasai diri seseorang, kemudian jiwanya meronta dan merasa bersalah, maka dia tentu tersiksa. Ia tidak bisa tidur, gelisah pikirannya, sedih dan bermacam-macam rasa tak enak. Itulah yang dinamakan neraka. Jadi surga dan neraka di akhirat tidak berlaku. Maksud kami tidak ada surga dan neraka di hari kiamat. Di akhirat kelak sudah diterangkan dalam Al-Quran. Itu perkara gaib dan erat kaitannya dengan iman. Kalian harus meyakininya. Untuk apa meyakini? Bukankah jika di dunia berbudi baik dan beriman kepada Allah sudah merasakan surga, sedangkan surga dan neraka di akhirat hanyalah bersifat menakut-nakuti manusia agar tidak berbuat buruk? Pendapatmu memang cerdas dan kritis, namun kalian tidak usah mempertanyakan apakah kelak di akhirat ada surga dan neraka. Itu urusan Gusti Allah. Kalian harus meyakini, karena meyakini hari akhir merupakan rukun iman. Sekali lagi, untuk mendapatkan surga pun kalian tak perlu menunggu datangnya hari akhir. Meskipun seseorang sembahyang 1000 kali setiap hari, toh akhirnya mati juga. Walaupun badanmu kau tutup dengan kain surban dan jubah, namun akhirnya menjadi debu juga. Maka jiwalah yang paling penting.
Jika keadaan jiwa seperti Tuhan, maka surga akan didapatkannya, kenikmatan luar biasa akan dirasakan. Wahai Siti Jenar, sesungguhnya yang menjadi pikiranku adalah sebelum ada dunia ini, apakah sudah ada dunia lainnya? Atau setelah kiamat, apakah Tuhan membuat dunia baru lagi seperti sekarang? Sebelum dunia ada, apakah ada dunia lain? Itu hanya Allah yang tahu. Tetapi sekarang kita berada di dunia ini, menempati ruang dan waktu. Dunia ini asalnya adalah baru, kemudian mengalami kerusakan dan kelak akhirnya menjadi hancur, lenyap tak berharga. Setelah kiamat, apakah Tuhan membuat dunia baru untuk kedua kalinya? Tidak. Wahai Syekh, kalau begitu dunia erat kaitannya dengan raga kita, sedangkan jiwa erat kaitannya dengan alam akhirat. Benar, dunia itu erat kaitannya dengan raga. Raga mempunyai sifat seperti alam semesta yang semula baru kemudian rusak, sedangkan jiwa tidak akan mengenal kerusakan karena jiwa merupakan penjelmaan zat Allah. Ketahuilah bahwa raga adalah barang pinjaman yang suatu saat akan diminta oleh pemiliknya. Ketahuilah wahai murid-muridku, raga ini sungguhnya sangkar yang membelenggu dan menyulitkan jiwa. Agar jiwa menjadi bebas, maka suatu saat kelak kalian akan kuajari bagaimana cara melepas jiwa dari raga. Ilmu melepas jiwa artinya bahwa kematian adalah titik awal kehidupan yang sebenarnya. Jika seseorang raganya mati, maka jiwanya menjadi merdeka, bebas dan tidak terkungkung lagi. Sebab raga berhubungan erat dengan alam semesta, sedangkan jiwa berhubungan erat dengan zat Tuhan. Selamanya jiwa tak akan bisa mati atau rusak. Wahai Syekh, apakah yang dimaksud jalan kehidupan? Jalan kehidupan adalah jalan menuju kepada hidup yang sebenar-benarnya. Setelah engkau mengalami kematian, jika seorang bayi lahir, maka bukanlah awal kehidupan, namun merupakan awal kehidupan palsu, seperti yang kalian rasakan saat ini. Inilah yang sesungguhnya kematian sejati. Jika demikian, badan ini tidak bisa merasakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya, tidak bisa. Kehidupan sejati tidak dapat dirasakan oleh raga, karena jika raga mati, akan tetapi dapat dirasakan oleh jiwa, membusuk menjadi tanah. Bagaimana jika sekarang ini seseorang berbuat dosa? Apakah jiwanya ikut bertanggung jawab? Sedangkan yang melakukan dosanya adalah raga. Tetap ikut bertanggung jawab, karena jiwa yang menyatu ke dalam raga tidak bisa mencegah hawa nafsunya serta akal yang suka berbuat buruk. Maaf, saya belum paham, Syekh. Ketahuilah, setiap orang yang lahir di dunia ini, maka jiwanya menyatu dengan akal. Selain akal, dalam diri manusia juga ada hawa nafsu. Ketika seseorang berbuat buruk, berarti raganya didorong dan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan akalnya. Akal dan nafsu memang suka berbuat buruk. Apabila jiwa mencegah melalui hati nurani, maka raga tidak akan berbuat buruk. Akan tetapi jika jiwa membiarkannya, maka raga tetap melakukannya. Karena itu bagaimanapun juga jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruk raganya. Tadi Syekh mengatakan jiwa adalah penjelmaan zat Tuhan. Mengapa kadang-kadang jiwa mau mencegah dan kadang membiarkannya? Perlu kalian semua ingat bahwa di dalam raga ini terdapat nafsu-nafsu. Jika nafsu kuat menguasai, maka jiwa menjadi terbelenggu.
Karena itulah mengapa aku katakan bahwa kehidupan sekarang ini adalah kematian, sedangkan setelah ajal merupakan awal kehidupan. Sesudah kematian, maka seseorang akan mencapai kebebasan jiwanya. Demikian tadi kutipan tanya jawab Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Ajaran para wali songo dan Syekh Siti Jenar agak berbeda. Menurut Siti Jenar, penyebab segala keberadaan termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan adalah Tuhan. Segala sesuatu di alam semesta ini bergantung pada keberadaan zat. Tidak mungkin benda ada tanpa zat yang maha kuasa. Wali songo tidak pernah membagikan ajaran ini. Mereka sadar bahwa pemeluknya masih terlalu awam dengan Islam, sehingga hanya menawarkan materi yang ringan dan bermanfaat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul Holi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.